Bapak Ibu, saya akan perkenalkan atau tampilkan sahabat saya yang saya bilang adalah salah satu franchise terbaik di Indonesia. Ya, saya kenal beliau, saya lupa juga udah berapa lama, tetapi kami kenal beliau sejak outletnya mungkin baru 3 atau berapa ya Pak. Nah sekarang outletnya sudah 500 outlet lebih, ya bahkan sudah punya pilot project membuka outlet di Sacramento, California, Amerika Serikat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh saya tampilkan Pak Yance Wongso. Boleh disilakan Pak Yance, boleh dirilis ininya videonya sama mikrofonnya. Selamat sore Pak Burang, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih kesempatan hari ini. Ya Pak Yance. Selamat sore Pak Yance. Selamat sore. Pak Yance ini Pak Yance adalah franchisor, founder dan franchisor dari usaha air minum isi ulang Biru, ya Pak ya? Iya betul Bapak. Selamat sore Pak Yance, saya senang banget Pak Yance, keren banget buat saya, udah tampilannya juga udah siap banget nih kayaknya ya. Saya yakin teman-teman pasti bisa belajar banyak dari Pak Yance. Pak Yance kalau boleh nih Pak Yance, saya ingin sebelum Pak Yance sharing gitu ya, Pak Yance mulainya kapan ya Pak ya? Saya jadi lupa tahun berapa kita. Saya memulai usaha Depo Air Minum Biru itu tahun 2002 sebagai own outlet ya. Kemudian tahun 2004 kalau nggak salah ada kesempatan dari AFI beserta IFBM waktu itu menyelenggarakan workshop untuk franchise di Surabaya. Waktu itulah saya berkenalan pertama kalinya dengan Pak Burang, IFBM dan AFI waktu itu ya Pak ya. Baik. Tahun 2004 Pak. Dan kita menjalankan franchise kita mulainya tahun 2006. Jadi saya berguru nih sama Pak Burang, ini guru senior saya yang saya kagumi dan saya hormati. Saya kalau memanggil Pak Burang ini pendekarnya franchise Indonesia nih. Saya kira cocok sekali ya, baik hati sekali dan punya visi yang besar sekali untuk franchise di Indonesia. Gitu. Terima kasih Pak Yance, yang justru kebalik saya yang senang banget kalau punya klien, punya sahabat yang seperti Pak Yance, sukses bisa kita ceritain, nggak pelit ilmu juga ya. Pak, kalau saya boleh tanya ke Bapak nih, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi kenapa Pak Yance kepingin franchise-kan gitu? Oh iya. Ide untuk franchise itu sebetulnya sudah lama. Pada waktu saya menjalankan usaha rumah makan yang merupakan rumah makan keluarga, tapi kemudian tidak berlanjut. Tapi kemudian saya menemukan usaha ini tahun 2002 kita mulai dengan usaha Depo Air Minum Biru ya. Sejak awal saya pikirkan apakah ini cocok untuk franchise. Kalau rumah makan cocok, harusnya usaha yang turunan daripada usaha rumah makan yaitu jualan hanya air putih saja. Harusnya cocok juga untuk franchise harusnya. Ya cuma kan semuanya harus diuji cobakan. Jadi saya memulai dengan usaha own outlet sendiri. Yang pertama kali di Surabaya, kemudian kita mengembangkan gerai kedua, gerai ketiga begitu. Pada waktu kita memulai gerai kedua, saya sudah uji cobakan yang namanya prototype untuk franchise. Jadi ada mitra kita kebetulan adalah adik kandung saya yang mau buka usaha semacam saya. Idenya dari dia sebetulnya, saya lihat ada usaha isi ulang katanya waktu itu ya. Lalu ayah saya pada waktu itu yang mengatakan, loh kakak kamu itu ada usaha yang sama, kenapa kamu nggak berpartner dengan kakak kamu, usahanya dia kelihatan jalan baik begitu. Jadi disitulah lalu kita mulai pilot project franchise kita di Jakarta. Dan kita menjalankannya dengan pola franchise, artinya kerjasamanya adalah kerjasama formal walaupun itu adalah saudara kandung ya. Tapi kita jalankan secara profesional dan dari awal memang sudah kita siapkan pembukuannya, penyiapan untuk jalan kepada franchise pada akhirnya itu memang kita sudah siapkan tapi perlu kita uji cobakan. Dan saya melihat perkembangan daripada bisnis kita dari 1 gerai, 2 gerai, 3 gerai, 4 gerai tahun 2006 ya. Kemudian dari mitra saya pada waktu itu pilot project franchise kita dari 1 gerai menjadi 3 gerai. Artinya dia happy. Demikian juga saya lihat keuntungan yang saya dapatkan juga cukup baik, sangat baik. Sehingga lalu pada waktu tahun 2004 itu ada kesempatan untuk belajar franchise. Saya
antusias sekali dan saya ikut workshopnya waktu itu di Surabaya ya. Dan di situ pengenalan apa yang disampaikan oleh Pak Burang itu dijajarkan selama 3 hari kalau nggak salah Pak Burang ya, dibimbing satu persatu dan banyak sekali saya belajar. Kemudian lanjut saya kira masuk ke dalam sesi coaching yang diselenggarakan oleh Pak Burang. Saya ingat waktu itu saya terbang ke Jakarta ya, tiap bulan sekali, banyak sekali kasih PR, ada pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau tadi tanyakan apa pertimbangan Biru untuk memutuskan memfranchise-kan bisnisnya, saya ingat itu satu pertanyaan yang paling sulit yang saya harus jawab. Pertanyaan yang harus saya jawab akhirnya itu dalam 2 tahun itu ya. Dalam proses saya dengan Pak Burang kontrak untuk coaching setahun, kemudian kita perpanjang setahun lagi. Karena menjawab pertanyaan ini, mengapa Pak Yanja mau franchise-kan usaha birunya ini? Itu menjadi kepusingan sendiri. Mungkin teman-teman yang belum memfranchise-kan bisnis, katakan, oh itu kan satu pertanyaan yang gampang sekali dijawab ya untuk money-nya gitu ya, untuk uangnya, untuk dapatkan opportunity-nya, untuk dapatkan satu. Kan enak punya bisnis banyak. Tapi sebetulnya alternatif dari franchise kan ada. Seperti bakmi GM, dia tidak memfranchise-kan tapi dia buka cabang di mana-mana dan bisa laku juga. Jadi itu merupakan satu yang bisa dipikirkan oleh teman-teman juga. Lalu apa yang ada dengan franchise sebetulnya? Yang ada dengan franchise adalah risiko. Risiko kalau terjadi konflik. Nah ini yang Pak Burang tadi tidak ngomong nggak enaknya itu ya. Risiko kalau terjadi konflik dengan para mitra kita atau para franchisee kita, apa yang akan harus dilakukan. Dan ingat franchisor cuma satu, franchisee bisa banyak. Sampai saat ini kita punya 193 franchisee. Apakah bisa muncul masalah dalam relasi kita dengan para partners kita? Itu yang mengerikan buat kita yang betul-betul serius mempertimbangkan untuk masuk ke dalam dunia franchise. Mengapa kok mengerikan? Karena perlindungan kita hanyalah sebetulnya perjanjian. Yang tadi Pak Burang katakan tebel, bikin tebel begitu ya. Itu lebih baik begitu dan biarkan lawyernya membaca, asalkan mereka juga supaya mengerti juga. Tapi itu adalah satu effort untuk pencegahan terhadap munculnya konflik perjanjian itu. Tapi kalau misalkan tetap terjadi pelanggaran atau tetap terjadi konflik, what we should do sebagai pengusaha? Apakah kita mau masuk ke dalam ranah hukum? Ini ngomong pahit-pahitnya ya, itu yang saya pikirkan selama saya pertimbangkan 2 tahun itu untuk mempertimbangkan itu. Karena buat saya, apakah saya yang sudah mempunyai usaha ini dan saya pikirkan dengan 10 outlet, saya bisa cukup happy dan saya bisa menyelesaikan semua kebutuhan saya secara pribadi, menyolokkan anak saya mempunyai ekonomi yang baik dan saya bisa mengembangkan usaha saya dengan yang saya kuasai dengan baik gitu. Kenapa mesti susah-susah mengembangkan usaha ini dengan partners yang kita belum kenal dan punya risiko semacam itu. Kalau menjawab seperti itu, saya harus menjawab pertanyaan itu dulu. Kenapa saya mau franchise-kan? Latar belakangnya itu waktu saya menghitung marketnya besar sekali ternyata untuk depo air minum ini. Saya waktu itu studi di kota Surabaya. Saya waktu itu pribadi mengatakan kalau saya punya 10 outlet aja, buat saya sudah cukup sebenarnya. Tapi saya hitung marketnya ada 40-50 outlet hanya dengan 5% saja. 5% dari market share itu saya bisa dapatkan 50 outlet. Lalu saya terpikir, kalau saya membutuhkan 10-40 mau ngapain ya? Nah itulah lalu saya pikirkan, saya carikan pikiran ini lalu saya terbukakan ya bahwa ini bisa saya kasihkan kepada orang, ini bisa saya berikan sebagai hadiah kepada orang. Lah pikiran itu yang membuat saya lalu menjalankan usaha franchise itu dengan paradigma yang tentu saja sangat-sangat berbalik. Kalau orang katakan bahwa orang kalau sudah sukses, barulah akan muncul yang namanya kebutuhan untuk berbagi. Kalau di Biru kita ini memulai usaha franchise ini adalah dengan inspirasi untuk berbagi, untuk memberikan hadiah kepada franchisee kita, yaitu hadiah untuk sukses. Karena ini adalah satu yang baik sekali yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bahwa pada akhirnya kalau kita menjalankan effort itu sebagai franchise dan franchisee kita sukses, tidak mungkin kita nggak mendapatkan berkahnya juga kan gitu. Itu sebagai satu akibat daripada suksesnya franchisee. Begitu Pak Burang. Ya, the more you give, the more you get, Pak. Iya. Apakah kalau Bapak sudah franchise-kan sekarang, terutama saat ini, itu apa yang Bapak impikan itu betul-betul terasa manfaatnya, Pak?
Saya sampai saat ini dengan prinsip berbagi tersebut dan membuat franchisee happy, extremely happy, ya, itu merupakan satu yang kita dapatkan adalah happy franchisees. Sampai sekarang tidak ada franchisee kita yang berselisih dengan kita dalam arti sampai rapotnya merah gitu ya. Bikin marah itu kan kalau rapotnya merah ya Pak ya. Nah, itu nggak ada ya. Tadi kita memang berhubungan dengan masalah teknikal di dalam manajemen, itu masalah yang bisa diatasi lah. Artinya justru mereka membutuhkan franchisor untuk advice-nya, untuk bantuannya. Di situ kita bisa turun tangan dan sebagainya. Karena secara basic prinsip bisnisnya sendiri itu adalah bisnis yang menguntungkan. Artinya kita banyak memberi pada mereka, memberikan satu kelonggaran pada mereka untuk mereka bisa happy di sisi keuangannya dulu, Pak. Dengan berkembangnya franchise ini yang saya rasakan, Pak, saat ini kita punya 502 akhir bulan lalu, sekarang sudah akhir bulan ini kita proyeksikan sekitar tambah 8 lagi mungkin ya Pak ya, 510 begitu. Kecepatan Pak, kecepatan untuk pertumbuhan itu jelas tidak bisa kita capai dengan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan bersama, sinergi antara franchisee dan franchisor, itu kita akan bisa bertumbuh dengan cepat sekali. Misalkan kita pada saat ini sedang mencanangkan untuk tumbuh menjadi 2.500 outlet di tahun 2028. Itu sejak tahun 2019 kemarin. Dalam setahun kita dorong pertumbuhan itu dengan cepat sekali. Dan itu memungkinkan karena apa? Karena ada franchisee-franchisee yang sepikiran dengan kita. Mereka punya energi untuk mengembangkan, mereka punya outlet dari outlet 1 menjadi outlet 2 dan sebagainya. Jadi ada sepertiga daripada franchisee kita yang mengembangkan gerai mereka sendiri menjadi multiple outlet juga. Lalu apa yang kita dapatkan dengan kecepatan pertumbuhan ini? Pertama adalah time. Kalau kita mau sukses, sukses kita lebih awal. Artinya kita bisa menikmati sukses itu lebih panjang kan begitu Pak. Yang kedua adalah skala daripada ekonomi. Jadi segala sesuatu kalau kita jalankan dengan skala ekonomi yang besar akan muncul yang namanya efisiensi sehingga tingkat profitability-nya akan makin menguntungkan dan apa yang kita berikan kepada pelanggan-pelanggan kita juga makin baik karena itu menjadi penawaran yang makin kompetitif, makin dirasakan manfaatnya, added value-nya makin tinggi dan itu menjadikan bisnis kita juga makin solid dalam arti berkompetisi di pasar Pak. Saya kira itu Pak Burang. Oh ya Pak, terima kasih banyak. Tadi memang saya lupa nih, apa sih untungnya franchise gitu ya? Atau jadi Pak Yance udah kasih sharingnya. Sebenarnya dengan begini apa manfaatnya kalau Pak Yance lakukan? Yang berikutnya Pak Yance, boleh nggak Pak Yance ceritakan bagaimana Pak Yance rintis waktu mau memfranchise-kan ini, apa sulitnya, kemudian apa tantangannya waktu Pak Yance melakukan ini? Saya pribadi ya, saya akui kepada kepada klien-klien yang telah bekerja sama dengan saya, nggak semuanya apa yang sudah kita rencanakan itu diimplementasikan gitu ya. Artinya mereka mungkin ada yang sudah 1 tahun konsultasi tiba-tiba beralih bisnis ke yang lain, atau mereka tidak sanggup melengkapi timnya sehingga apa yang mau mereka implementasikan jadi tertunda-tunda. Nah, kalau menurut Pak Yance, apa kesulitannya, kemudian apa kira-kira yang bisa di-sharing kepada teman-teman supaya teman-teman bisa bisa dapat insight-nya bagaimana kalau kita mau franchise-kan bisnis gitu Pak. Sebetulnya memang apa yang Pak Burang tadi katakan, kan saya berguru pada Pak Burang pada waktu itu. Pertanyaan-pertanyaan dan PR-PR-nya itu memang harus dikerjakan dan itu memang bagian daripada apalagi tadi memandang angka-angka yang demikian detail dan sebagainya, itu merupakan satu yang harus ditelatenin satu persatu, membangun atau membentuk perjanjian waralaba dan bagaimana ide-ide kita mengenai relasi kita dengan franchisee itu merupakan drafting yang cukup lama untuk kita kerjakan dan kadang-kadang kita tidak menyukai, artinya menggunakan bahasa legal dan sebagainya begitu ya. Tapi inilah bagian daripada membangun sistemasi bisnis. Karena kita perlu lakukan yang namanya planning atau persiapan daripada usaha ini harus cukup matang. Sehingga pada akhirnya pada saat kita implementasikan itu tidak ada atau sedikit sekali muncul problem-problem. Saya pikir itu merupakan satu yang harus dilakukan oleh calon-calon franchisor ya. Tadi saya dengar ada yang saya tergesa saja mau menjalankan ini, itu satu bencana bisa menjadi menurut pendapat saya, tapi memang kembali lagi seperti Pak Burang katakan, kita adalah ilmu sosial ya Pak ya, bukan ilmu pasti ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang bisa dipastikan demikian. Tapi kalau saya sebagai engineer Pak, saya seorang teknik sipil ya,
berpikiran saya itu tidak asal bangun aja kemudian nanti ambruk tuh, nanti kita perbaiki, kadang-kadang tidak bisa begitu. Jadi kita hitung dulu, kita perkirakan dulu, kita siapkan bahannya dulu, kita juga siapkan gambar-gambarnya sehingga kita bangun bangunan itu menjadi kokoh dan bisa selama-lamanya. Jadi itulah prinsip yang kita lakukan pada waktu itu, karena saya mungkin seorang engineer ya Pak ya, jadi saya juga berpikir planning kuat sekali di sana. Tapi memang peran dari seorang franchisor salah satunya adalah membangun planning itu. Karena franchisor tidak memikirkan diri sendiri, memikirkan efeknya kepada jaringannya, kepada orang lain. Dan kalau menyangkut orang lain, kita tentu harus lebih prudent, lebih hati-hati lagi, dan harus menjaga keselamatan orang lain. Kalau terhadap kita, mungkin kita belok kiri, belok kanan, kan terserah kita. Tapi kalau kita sudah punya buntutnya banyak, trial and error itu celaka sekali, terlihat celaka sekali, karena itu akan membuat kekacauan yang akhirnya kita tidak menjalankan bisnisnya, kita memperbaiki kebocoran di sana sini, dan kita capek di dalam proses menjadi franchisor itu sendiri, tidak enjoy. Ya. Kebetulan waktu kami dampingi Pak Yance, saya dari teknik sipil, Pak Roy dari arsitek, gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya kita bangun rumah kayaknya ya Pak ya. Kita bangun rumah. Baik Pak, Pak boleh sedikit ceritain ada apa sih Pak yang di Sacramento Pak? Sacramento itu sebetulnya adalah suatu gerai kita yang memang menggunakan merek biru juga. Tampilan fisik luarnya kita pertahankan persis seperti apa yang ada di Indonesia. Konsepnya memang sedikit berbeda karena kita menyesuaikan dengan situasi kondisi di sana yang tidak sama dengan di Indonesia. Tapi itu adalah kita jadikan sebagai project R&D, Research and Development. Karena kita melihatnya begini, kalau misalkan usaha ini demikian banyak yang menjadi franchise kita, dan kita juga mengembangkan usaha ini dalam skala yang membesar sekarang ini, apakah kalau Indonesia nanti menjadi negara maju, usaha ini tetap ada? Sekarang kalau misalkan air keran itu diputar bisa kita minum, apakah orang akan tetap beli di depo air minum? Itu pertanyaan yang sangat fundamental Pak. Jadi kita sudah memikirkan sampai kepada future, kemungkinan-kemungkinan begitu, dan ternyata memang banyak sekali masukan yang menjadikan kita very confident terhadap apa yang kita lakukan di Indonesia. Dan ini kita sudah potretkan apa yang kita terjadi di Indonesia ini ke depannya, dan kita punya tempo untuk melakukan research, untuk melakukan apa yang kita harus adaptasikan pada waktu Indonesia menjadi negara seperti Amerika begitu. Wah, luar biasa. Oke, Pak Yance, ini terakhir, tapi ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Mungkin Pak Yance, yang pertama nih gini, apa sih yang atau seperti apa sih sebetulnya franchise biru ya, sehingga kalau orang-orang itu, atau bagaimana Pak Yance nawarkan sama orang, Pak Yance ceritain apa sih bagus-bagusnya sampai orang itu kepincut sama Pak Yance dengan air minum birunya ini. Atau boleh juga ditambahkan fasilitas apa aja yang sudah Pak Yance siapkan untuk support para franchisee gitu Pak. Sebab saya masih ingat dulu kalau saya ke Surabaya ya kita ketemu di restoran Sriwijaya gitu ya Pak ya, ayam Sriwijaya kan ya. Terus kantor kita masih kecil sekali Pak ya, 6 kali 6,5 meter. Kantor masih kecil, kemudian sekarang katanya sudah punya kantor sendiri. Saya boleh diceritain apa aja sebetulnya fasilitas-fasilitas yang Pak Yance siapkan untuk support para franchisee-nya. Iya. Kemudian apa sih keunggulannya biru gitu ya? Sebab gini Pak, saya juga lihat waktu lalu di Semarang ya, ada perusahaan lokal Semarang yang rupanya menduplikasi usaha Bapak gitu. Dan dia mau kayak polanya kayak Alfamart sama Indomaret. Jadi di mana ada biru, di situ ada merah. Nah, gitu katanya ya. Jadi saya lihat, kebetulan outletnya dia merah, outletnya Pak Yance kan biru ya Pak ya. Jadi saya lihat dia buka di sebelahnya Pak Yance atau di depannya Pak Yance pada waktu itu. Tapi saya tanya sama orang-orang yang kru staff yang pada jaga di sana, di tempat Pak Yance salesnya sudah 600 galon, di tempat dia 200 galon aja belum ada gitu loh. Jadi apa kira-kira Pak yang Pak Yance bisa ceritain sama kira-kira calon franchise-nya Pak Yance, bagaimana Pak Yance support, apa aja fasilitasnya, dan seperti apa sih kalau kita mau beli franchise-nya Pak Yance gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Burang. Untuk kita sebetulnya adalah partner yang aktif, jadi betul-betul franchise yang lebih murni ya. Jadi kita tidak ada yang namanya autopilot ya. Tapi kita sebagai
partner yang aktif dari para franchisee kita. Kita memberikan support semuanya. Jadi dari sisi marketingnya, campaign-campaignnya, promosi-promosinya, maupun dari sisi operation, kalau ada masalah dalam technicalnya, kita juga ajarkan franchisee untuk mengatasi hal-hal technical yang sederhana saja sehingga tidak mengandalkan sepeluruhnya pada franchisor. Jadi kita banyak transfer knowledge juga kepada mereka. Sisi keuangan itu menjadi satu yang banyak kan calon franchisee atau franchisee itu agak kurang telaten untuk keuangan, karena itu kita perlu punya modul untuk melakukan pembukuan itu dengan lebih gampang dimengerti dan langsung sekaligus juga bisa mengendalikan operasional mereka sehingga mereka dimudahkan. Ya, fasilitas utama dari franchisee itu adalah bahwa kita sebagai franchisor juga mengembangkan gerai kita sendiri. Jadi kita punya own outlet, yang saat ini kita mempunyai kurang lebih 114-115 outlet yang kita manage sendiri, dan itu merupakan, kenapa saya katakan merupakan fasilitas yang besar buat para franchisee. Kan disitulah terjadi R&D semua outlet, seperti salah satu GS kita yang ada di Sacramento itu ada R&D kita. Kita bisa mencobakan segala macam kemungkinan pengembangan daripada usaha ini dengan segala kemungkinan perubahan-perubahannya itu ada di gerai kita sendiri. Seperti misalkan, franchisee sudah mencapai pada mentok nih kapasitasnya. Bagaimana kalau misalkan kapasitasnya bisa ditambah lagi? Nah, kita uji cobakan di gerai kita sendiri. Kemudian muncullah yang namanya standar max konsep, sehingga kalau franchisee sudah mencapai tahapan tertentu, penjualan sudah, kapasitinya sudah tercapai, bisa dikembangkan dengan menggunakan outlet yang ada dan sebagainya. Kalau misalkan memungkinkan menjadi superstore, itu menjadi satu yang efisiensi yang besar sekali yang disuka oleh franchisee, karena kita membantu mereka untuk makin sukses dan makin sukses tanpa satu batasan begitu. Itu merupakan satu laboratorium besar kita, dan kita bisa melakukan manajemen untuk gerai yang di luar kota bagaimana sih, karena kita sebagai GS sudah mempunyai gerai yang di luar kota. Multiple outlet, bagaimana mengelola multiple outlet. Kita kalau belum menjalankan sendiri, tentu saja kita tidak bisa mengajarkan pada franchisee. Jadi franchisor memang harus selalu berada di depan daripada franchisee, sehingga mereka masih bisa mendapatkan manfaat untuk bekerja sama dengan franchisor. Karena franchisor mempunyai kelebihan-kelebihan yang bisa ditransfer kepada franchisee. Dan franchisee mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Karena mereka mungkin mempunyai satu outlet, tapi mereka mempunyai backup manajemen. Yang kita sekarang di kantor pusat, di kantor kita semua itu ada 130 orang. Yang mereka semua adalah tenaga-tenaga ahli yang tertraining dengan baik dan betul-betul merupakan pekerja-pekerja yang punya kemampuan, mumpuni ya. Dan kalau disupport oleh satu gerai tentu saja tidak mampu. Tapi kalau kita disupport oleh seluruh jaringan yang ditempatkan pada franchisor, itu menjadi satu support yang luar biasa bagi para franchisee. Itu yang kita kerjakan Pak di Surabaya dan di kantor-kantor kita. Jadi tiap kota seperti Jakarta kita punya kantor representatif kita, di Bekasi, di Bandung, bahkan sekarang kita juga membangun kantor di Manado untuk mensupport franchisee kita. Saya kira itu menjadikan satu peace of mind ya bagi calon franchisee. Dan Pak Burhan tadi menanyakan bagaimana kita memarketkan atau memasarkan sehingga para franchisee itu inginkan. Ini sebetulnya ada tahapannya Pak, ada tahapannya. Pada tahapan sekarang ini banyak sekali calon franchisee yang datang kepada kita karena mereka melihat gerai kita ramai begitu. Karena marketnya bergerak, ada referensi dari franchisee juga, dan ada franchisee yang juga berulang, yang tadi mengembangkan gerai milik sendiri. Ada satu franchisee kita yang sudah mencapai 40 gerai milik satu orang saja begitu Pak. Jadi itu buat kita merupakan indikasi bahwa franchisee ini mempunyai satu kepuasan dan merasakan satu kepercayaan kepada franchisor bahwa dia mau menanamkan investasi yang besar berkembang bersama-sama dengan franchisor begitu Pak. Tapi tunggu, saya salah dulu ya. Pak ini. Pak Yance ini franchisee-nya bukan investor ya. Jadi ada franchisee itu kan ada yang investor, ada yang owner operator ya. Jadi ada yang nggak mau tahu gitu dikerjakan oleh franchisornya, ada yang dia ikutan memantau lah ya, atau bertanggung jawab terhadap outletnya sendiri gitu. Iya, kita owner operator Pak. Jadi saya katakan ini franchise yang lebih murni ya. Jadi memang dikelola sendiri oleh para franchisee-nya. Dan ini yang menjadi killing area dari Biru sebetulnya, karena walaupun kita owner operating, artinya dikelola oleh owner, tetapi mereka punya waktu yang didedikasikan untuk menjalankan usaha ini minimal Pak. Karena memang produk kita kan very simple, hanya air putih curah ya Pak ya. Jadi tidak ada stok yang kedaluarsa dan sebagainya.
Dari sisi kontrolnya juga relatif lebih mudah karena hanya satu produk aja yang unggulan yaitu air putih. Tapi disitulah sebetulnya yang menjadi satu kemudahan buat mereka sehingga mereka hanya perlu 1 jam aja datang ke gerai yang kita syaratkan. Dan kalau mereka sudah sampai pada tahap penguasaan daripada pengelolaan satu gerai, mereka bisa masuk ke dalam multiple outlet, mereka bisa appoint management. Mungkin pertama kali dengan 1 orang ditrainingkan kepada kita yang dalam pengawasan mereka dan mereka bisa mengendalikan pimpinan gerai ini karena mereka sudah tahu mengelolanya bagaimana dan dalam pantauan dari franchisor sehingga mereka akhirnya seakan-akan seperti investor karena mereka sebetulnya tidak terlalu aktif mengelola gerainya tapi ada manajemen yang mengelolakan gerai mereka sehingga tetap pada standar yang baik begitu Pak. Ya, yang penting mereka bertanggung jawab sama outlet. Betul Pak. Iya. Dan pada waktu nanti ada satu sisi yang kita sebut kontrol, yang di biru kita sebut dengan season monitoring begitu ya, 1 tahun kita lakukan 2 kali, itu franchisee harus hadir, mempertanggungjawabkan gerainya begitu. Wah, luar biasa. Pak Yance, saya kira masih banyak yang kita mau tanya ya, sangat saya ngelihatnya kayak dream come true gitu, kayak too good to be true lah gitu ya. Kok ada franchisor Indonesia ya seorganize ini. Mudah-mudahan lancar terus usaha Pak Yance makin terima kasih Pak Burhan. Saya kira juga teman-teman pasti inginlah lihat ya. Saya tuh dulu sering bawa touring ya kepada teman-teman ke franchisor kita supaya sambil belajar gitu ya. Mudah-mudahan sekali waktu nanti kalau habis masa pandeminya kita sudah selesai, kita boleh tatap muka ya Pak ya. Boleh Pak Burhan. Ya, baik, saya kira sementara karena waktu mungkin saya ucapkan terima kasih lagi buat Pak Yance ya kepada teman-teman. Mungkin Pak Yance ada satu pesan yang Pak Yance mau sampaikan sebelum kita akhiri ini Pak. Ya Pak Burhan dan kawan-kawan semua, Pak Tri, sahabat saya juga. Dan teman-teman di Flay juga. Saya kira kita mempunyai semangat yang sama bagaimana mengembangkan franchise Indonesia. Saya kira kita sekarang menghadapi sisi pandemi yang betul-betul memukul sisi ekonomi juga dari Indonesia yang mungkin kita sudah berada di ajang resesi katanya ya. Bagi kita yang punya semangat untuk menjalankan usaha ini sebetulnya dan mempunyai keberhasilan dalam menjalankan usaha, saya katakan ini adalah suatu paket bahwa situasi pandemi ini dan bahwa kita masih bisa menjalankan usaha kita tentu saja dipaket dengan yang namanya amanah atau tugas untuk menjalankan ekonomi itu dengan sebaik-baiknya dan mendorongnya sekuat-kuatnya supaya kita itu bisa maju ekonominya dan Indonesia ini bisa selamat begitu. Mempekerjakan sebanyak-banyaknya orang, saya kira itu menjadi satu bagian daripada misi kita. Kalau kita mempunyai satu proyek, kita misalkan di Biru mempunyai proyek-proyek konstruksi, kita percepat pembangunannya, terrealisasi dengan cepat sehingga tukang-tukang bisa bekerja. Ya, kita bisa lakukan apa yang menjadi kontribusi kita. Kita tahu bahwa Indonesia dengan 275 juta penduduknya dan begitu luas area cakupannya, konsep franchise adalah konsep yang sesuai sekali untuk medan Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia. Tadi dikatakan banyak sekali orang-orang dari luar negeri ingin masuk ke dalam Indonesia, franchisor luar negeri. Tidak mudah memang untuk masuk ke Indonesia, tapi kita yang berada di dalam harusnya mempunyai idealisme untuk membangun jaringan franchise yang kokoh, yang kuat, yang betul-betul berdasarkan satu pembelajaran yang baik. Dan saya kira di tempatnya Pak Burhan, IFBM merupakan satu institusi yang ideal untuk bisa mengajarkan itu, yang tadi dibagikan secara gratis. Saya kira itu satu yang harus dikerjakan dengan PR-nya ya. Itu merupakan satu yang bisa membawa manfaat, menjadikan kita membangun usaha franchise itu dengan dasar-dasar yang kokoh, sehingga pada kedepannya akan menjadi franchise yang kuat juga. Kita bisa sama-sama maju begitu. Baik, terima kasih Pak Yance. Dari saya juga akan tutup dengan terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang sudah ikut seminar ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baru, ya mudah-mudahan juga memberikan kontribusi yang bagus. Saya akan lebih senang lagi kalau teman-teman nanti hubungi saya bagaimana bisnis teman-teman sudah berkembang dengan franchise. Wassalamualaikum warahmatullahi, semoga semuanya selamat, sehat selalu. Terima kasih semuanya.